Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin melanjutkan kajian kita dari kitab Ihya Ulumuddin yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan dialog seorang murid dan gurunya, Hatim Al-Assam dan Syafiq Al-Balkhi. Yaitu ketika Syafiq Al-Balkhi bertanya kepada Hatim tentang apa yang telah dia dapatkan selama 33 tahun menjadi muridnya. Hatim menjawab ada 8 hal yang dia dapatkan dari gurunya ini, dan pada kali ini saya ingin melanjutkan dari jawaban Hatim yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsah, inni nadhartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatun wa miqdarun rafa'ahu wa hafidhahu. Kata Hatim, sesungguhnya aku melihat kepada makhluk ini, yakni manusia, fara'aitu, maka aku memperhatikan, melihatnya, kulla man ma'ahu, setiap orang yang memiliki sesuatu, syai'un, ya, lahu qimatun, sesuatu yang memiliki nilai atau yang ada harganya, wa miqdarun, rafa'ahu, maka dia agungkan, wa hafidhahu, dan dia jaga. Tsumma nadhartu, kemudian aku memperhatikan, ila qaulillahi azza wa jalla, kepada firman Allah azza wa jalla, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu akan sirna, dan apa yang ada pada sisi Allah itulah yang akan abadi. Fakullama waqa'a ma'i syai'un, maka setiap aku memiliki sesuatu, lahu qimatun wa miqdarun, yang ada nilai dan harganya, wajjahtuhu ilallahi, maka aku arahkan, aku gunakan untuk kepentingan mengharapkan ridho Allah, ya. Wajjahtuhu ilallah, untuk apa? Liyabqa indahu mahfudhan, agar supaya sesuatu yang berharga yang ada pada diriku itu menjadi terpelihara di sisi Allah. Ini luar biasa Hatim ini. Dia melihat banyak orang yang punya harta benda, yang berharga, yang nilainya mungkin jutaan, bahkan bisa jadi miliaran rupiah, punya emas, punya berlian dan sebagainya. Yang berharga itulah yang dia agung-agungkan, itulah yang dia pelihara, itulah yang dia jaga agar supaya tidak hilang, tidak sirna. Padahal kata Hatim, ketika aku membaca firman Allah dalam surah An-Nahl tadi itu, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq, Hatim berpikir, kata dia, apa yang ada pada sisimu adalah sirna, begitu firman Allah. Tetapi apa yang ada pada sisi Allah itulah yang akan kekal abadi. Maka kata Hatim, karena saya memperhatikan ayat itu, saya ketika punya sesuatu yang berharga,
tidak kujanjikan untuk sebagai sesuatu yang dibanggakan, tetapi itu semua aku jadikan untuk kepentingan mencari ridho Allah, infakkan di jalan Allah. Karena itulah yang akan kekal dan terpelihara di sisi Allah. Itu jawaban Hatim yang ketiga. Lalu yang keempat kata Hatim, ar-rabi'ah, inni nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yarji'u ilal mali wa ilal hasabi wasyarafi wan nasabi fanadhartu fiha fa idza hiya la syai'un thumma nadhartu ila qaulillahi ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum fa'amiltu fit taqwa hatta akuna 'indallahi kariman. Kata Hatim yang keempat adalah inni nadhartu, aku memperhatikan ila hadzal khalqi, pada makhluk ini, fara'aitu, aku akan melihat kulla wahid minhum, masing-masing di antara mereka itu, yarji'u ilal mali, dia mengembalikan kepada hartanya, wa ilal hasabi, dan juga kepada marganya, wasyarafi, dan kemuliaannya, wan nasabi, dan juga nasabnya. Fanadhartu, maka aku memperhatikan pihak di dalamnya, fa idza hiya la syai'un, fa idzan hiya la syai'un, itu semua tidak ada apa-apanya, kata Hatim. Tsumma nadhartu, kemudian aku perhatikan ila qouli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Fa'alimtu, fa'amiltu, maka aku melakukan segala macam amal perbuatan fit taqwa, untuk kepentingan takwa kepada Allah, hatta akuna, sehingga aku menjadi indallah, di sisi Allah, kariman, mulia. Jawaban Hatim ini juga luar biasa, ini jawaban yang keempat ini. Kenapa? Hatim perhatikan sekian banyak orang, dia membanggakan marganya, dia membanggakan hartanya, membanggakan kemuliaan dan nasabnya. Tapi ketika Hatim memperhatikan firman Allah, ya di dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, dia berkesimpulan semua yang dibanggakan orang itu nggak ada artinya di sisi Allah. Karena apa? Firman Allah tadi mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka kata Hatim, aku melaksanakan segala suatu amal kebaikan yang bisa menuju takwa kepada Allah, karena aku ingin menjadi orang yang paling bertakwa di antara hamba-hamba Allah, sehingga aku menjadi mulia, menjadi orang yang termulia di sisi Allah. Nah, ini keinginan Hatim. Jadi kita semuanya kalau ingin menjadi mulia di sisi Allah, maka hendaklah kita memelihara nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, yang kelima kata Hatim, inni nazartu ila hadzal khalqi wa hum yat'anu ba'dhum fi ba'din wa yal'anu ba'dhum ba'dan wa aslu hadza kullu al-hasad. Thumma nazartu ila qaulillahi azza wa jalla nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fataraktul hasada wajtanabtul khalqa wa alimtu anna al-qismata min indallahi subhanahu wa ta'ala fataraktu adawatal khalqi anni.
Yang kelima kata Hatim, sesungguhnya aku perhatikan terhadap manusia ini, mereka saling membenci sebagian terhadap sebagian yang lain. Mereka saling melaknat antara satu dengan yang lain. Dan semua itu bermula dari adanya sifat hasud. Lalu aku perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, dalam surah Al-Hadid. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Mohon maaf, bukan surat Al-Hadid tapi surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf, nanti bisa dilihat surat Az-Zukhruf. Kalau ketemu dicari ya ayatnya, baca semuanya pasti ketemu ini. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagikan di antara kamu sekalian tentang masalah ma'isyah atau tentang masalah mata pencaharian dalam kehidupan dunia ini. Nah, karena Hatim perhatikan bahwa masalah dunia ini semua telah dibagi oleh Allah, ada bagiannya masing-masing. Fataraktul hasada, maka aku tinggalkan sifat hasud. Wajtanatul khalqa, dan aku jauhi makhluk. Wa alimtu, dan aku tahu annal qismata min indillah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bagian orang itu sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Hatim, fataraktu adawatal khalqi anni, aku tinggalkan permusuhan kepada orang lain. Tidak mau bermusuhan karena hanya persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah perbedaan antara pendapatan yang satu dengan yang lain. Di akhir-akhir ini khususnya banyak orang suka iri kepada saudaranya yang mendapatkan rezeki lebih daripada dirinya. Ya iri, saudaranya, tetangganya mobilnya lebih bagus daripada mobilnya, rumahnya lebih indah daripada rumahnya, rumahnya lebih luas, lebih besar dibanding dengan rumahnya. Sehingga dia suka menfitnah saudaranya. Oh, ini berarti dia korupsi. Masa pegawai biasa aja kok bisa beli rumah yang sebagus itu? Nah, itu tidak baik. Itulah yang dihindarkan oleh Hatim al-A'sam, karena dia ingat Allah menyatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagikan di antara kalian tentang persoalan kehidupan dunia ini. Baik ibu-ibu sekalian saya hormati, kita lanjutkan jawaban Hatim yang keenam. As-sadisah, nazartu ila hadzal khalqi yabghi ba'dhum ala ba'din wa yuqatil ba'dhum ba'dan. Faraja'tu ila qaulillahi ta'ala azza wa jalla, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Fa'adaituhu wahdahu wajdahtu fi akhdhi hidri minhu lianna Allah ta'ala syahida alaihi annahu aduwwun li fataraktu adawatal khalqi ghairah. Yang keenam kata Hatim, aku memperhatikan pada manusia ini, makhluk ini maksudnya adalah manusia, di mana mereka itu membenci saudaranya, membenci sebagian terhadap sebagian yang lain, dan bahkan sampai membunuh antara satu dengan yang lain. Lalu aku kembalikan pada firman Allah Azza wa Jalla, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, dan jadikanlah dia sebagai musuhmu.
Karena itu kata Hatim, aku sengaja untuk menjadikan satu-satunya musuhku adalah setan, ya. Dan aku tidak mempedulikan terhadap yang lain, karena Allah menyatakan bahwa sesungguhnya setanlah yang menjadi musuh. Karena itulah maka kata Hatim, ya, annahu aduwwun li fataraktu adawatal khalqi waru. Aku tinggalkan permusuhan dengan selain setan. Ya, jadi Hatim tidak mau bermusuhan dengan sesama manusia, karena manusia itu bukan musuh. Yang menjadi musuh sebenarnya adalah setan. Oleh karena itu dia tidak mau benci-membenci antara satu dengan yang lain, tidak mau bertengkar antara satu dengan yang lain, karena itu adalah sesama manusia yang bisa diperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain, meskipun ada masalah-masalah yang boleh jadi satu saat menyakitkan hatinya, tapi itu tidak dijadikan sebagai suatu alasan untuk memusuhi mereka. Berbeda pendapat itu biasa. Berbeda pilihan dalam partai, misalnya bentar lagi ada pilkada di wilayah kita, wilayah Depok ini. Beda pilihan nomor 1 apa nomor 2 itu tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan. Yang penting kita ini antara sesama manusia hendaklah saling maafkan, saling bersaudara, jangan sampai menjadi musuh. Karena musuh yang nyata, musuh yang sebenarnya kata Allah adalah syaitan. Baik. Berikutnya yang ketujuh, as-sabi'ah, nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yatlubu hadhil kasrati fayadillu fiha nafsahu wa yadkhulu fi ma la yahillu lahu. Thumma nazartu ila hadha ila qouli ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Kata Hatim yang ketujuh adalah, aku perhatikan pada manusia ini, banyak makhluk, dan aku lihat masing-masing mereka mencari sesuatu yang rendah, sesuatu yang menyebabkan dia menjadi rendah karenanya, dan dia mencari sesuatu yang tidak halal, padahal yang halal pun masih banyak. Lalu kata Hatim, aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha tadi. Dan tidaklah setiap yang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang berikan rezekinya. Nah, kata Hatim, fa'alimtu anni wahidun min hadzal dawabi allati 'ala Allahi rizquha. Aku tahu bahwa aku adalah salah satu dari yang namanya makhluk Allah yang melata di bumi ini, di mana Allah lah yang akan memberikan rezekinya. Fastaghaltu bima lillahi ta'ala alayya. Maka aku sibukkan diriku dengan apa yang ada pada sisi Allah yang sudah diberikan kepadaku itu. Wa taraktu ma li 'indahu, dan aku tinggalkan apa yang ada pada diriku yang ada di sisinya. Artinya Hatim tidak mau menghabiskan waktunya itu hanya sekedar mencari sesuatu yang memang bukan bagiannya. Dia tidak mau menjadikan
waktunya ini habis sekedar untuk mengejar dunia yang padahal Allah sudah memberikan bagian kepada dirinya. Dia tidak mau disibukkan waktunya habis untuk kepentingan yang bukan menjadi urusannya. Inilah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya. Janganlah engkau mengurusi sesuatu yang bukan urusanmu. Uruslah sesuatu yang menjadi memang urusanmu. Artinya apa? Tugas kita itu adalah mengabdi kepada Allah. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Ya. Persoalan rizki itu Allah yang memberikan kepada kita. Yang penting kita sudah memenuhi perintahnya, yaitu berikhtiar. Persoalan berapa hasilnya, berapa yang kita dapatkan, tidak perlu kita pikirkan. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengabdi kepada Allah. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dalam makalah-makalah yang seperti itu. Demikian juga dalam Al-Quran tadi sebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Nah, tugas kita sementara adalah ibadah kepada Allah. Karena Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat itu kan ada itu ayat yang ke-56 atau berapa itu. Bisa dilihat nanti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang saya hormati dari jawaban Hatim tadi itu kepada gurunya, yaitu Syekh Al-Balkhi. Selanjutnya yang ke-8, yang terakhir. Ats-tsaminah nazartu ila hadzal khalqi fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhluqin hadza ala dhi'atihi wa hadza ala tijaratihi wa hadza ala sina'atihi wa hadza ala sihhati badanihi wa kullu makhluqin mutawakkilun ala makhluqin mithlahu. Kata Hatim, ya, aku perhatikan makhluk ini, yakni manusia. Fara'aituhum, aku melihat mereka itu kullahum mutawakkilina ala makhlukin. Masing-masing mereka mengandalkan atau bersandar kepada makhluk. Hadza ala dhi'ati. Mereka ada yang mengandalkan dengan hasil buminya. Wa hadza ala tijarati. Bahkan ini ada yang mengandalkan perdagangannya. Wa hadza ala sina'ati. Ada juga yang mengandalkan terhadap karyanya. Wa hadza ala sihhati badani, ada yang mengandalkan terhadap kesehatan badannya. Dan setiap makhluk mereka bersandar kepada makhluk yang sama dengan dirinya. Artinya bahwa dia bersandar kepada harta yang dimilikinya. Tadi dia bersandar kepada hasil pertaniannya. Ada yang bersandar kepada tijarah atau perdagangannya, bisnisnya, pada hasil karyanya, kepada kesehatan badannya. Misalnya seperti seorang petinju, dia mengandalkan badannya kekar, besar, sehingga inilah yang bisa menjamin dirinya. Tapi kata Hatim, faraja'tu ila qaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah akan berikan kecukupan kepadanya.
Lalu kata Hatim, fatawakkaltu 'ala Allah azza wa jalla fahuwa hasbi. Maka aku serahkan diriku kepada Allah karena dialah yang akan berikan kecukupan kepadaku. Nah, inilah kata Hatim, jawaban Hatim kepada gurunya. Dia tidak mau menyerahkan dirinya atau bersandar kepada yang dimilikinya. Tidak mau bersandar kepada makhluk, intinya gitulah. Baik itu pada hasil pertaniannya, hasil perdagangannya, dan bahkan pada kekekalan tubuhnya, atau bahkan kalau seorang artis misalnya kecantikan dirinya. Semua itu akan sirna, semuanya itu tidak akan bisa menjadi sandaran selamanya. Hatim mengatakan, cukuplah bagiku bertawakal kepada Allah. Ya. Karena kalau tawakal kepada Allah, maka Allah yang memberikan kecukupan padanya. Ada orang mengandalkan bisnisnya kan. Dengan bisnisnya ini ternyata yang diandalkan itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang sudah melakukan transaksi di depan notaris, ya, sudah dianggapnya itu akan memberikan hasil yang besar. Ternyata tidak bisa didapatkan karena salah satu di antara orang yang bertransaksi itu ada halangan. Boleh jadi karena macet atau karena keluarganya ada yang meninggal sehingga dia tidak jadi datang ke tempat transaksi itu. Akhirnya bisnisnya gagal. Dan juga orang yang mengandalkan pertaniannya. Dengan pertaniannya berarti dia bisa membangun rumahnya dan sebagainya. Walhasil, orang-orang yang mengandalkan kepada makhluk ini, yang bersandar kepada makhluk ini, kepada atasannya, kepada jabatannya dan sebagainya, itu tidak akan mendapatkan kepuasan. Karena sebenarnya yang memberikan kecukupan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Hatim berpedoman dengan firman Allah tadi itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan berikan kecukupan kepadanya. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dengan jawaban Hatim yang 8 tadi itu, maka Syakir al-Balkhi, guru Hatim al-Asam, mengatakan, ya Hatim, waffaqakallahu ta'ala, fa inni nadartu fi ulumit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan al-Azim. Ya. Hai Hatim, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu, dan sesungguhnya aku melihat semua apa yang kamu sampaikan itu sudah termuat dalam ilmu yang ada dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, dan juga dalam Al-Quranul Karim. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kata Syakir al-Bakhi tadi itu, dia memuji muridnya, fawajadtu jami'an wa'il khairi wa diyanati wa hiya taduru ala hadhihi thamani masail. Barang siapa, aku mendapatkan ini ya, seluruh yang kebaikan-kebaikan yang sudah disebutkan oleh Hatim tadi itu, yang 8 itu ada di dalam kitab Taurat, Zabur dan juga kitab Injil, serta yang menjadi kesimpulan dari apa yang ada dalam kitab Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.